Roni Irwanto. Sebelum Pak Roni membawakan, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Pak Roni lahir pada bulan Januari di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri Kalisari 2 tahun 1984 sampai 90, SMP Negeri 6, terus kuliah di Biologi Universitas Erlangga, Teknik Lingkungan, Institut Teknologi 10 November tahun 2012 sampai 2015. Dan Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya tahun 2017 sampai 2025. Fresh graduate ini untuk dokternya. Memulai karir sebagai peneliti LIPI sejak tahun 2006 dan mulai 2021 menjadi peneliti BRIN pada Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih selama 15 tahun pernah bekerja di Kebun Raya Purwodadi LIPI. Kegiatan riset terakhir botani berupa eksplorasi flora atau ekspedisi. Maaf, oke. Lanjut. Pada tahun 2021 pernah sebagai Ketua Kelompok Penelitian Fitoteknologi dan Pengelolaan Lingkungan, juga sebagai Koordinator Riset Project Seed Bank of Wheatland Plant kerjasama dengan Kew Garden UK. Selain kegiatan penelitian, aktif dalam forum ilmiah dan organisasi profesi yang terkait dengan biodiversitas, konservasi alam, dan lingkungan. Berkesempatan menjadi pembicara atau narasumber dalam kuliah tamu atau kuliah umum, bincang santai atau talkshow, maupun webinar atau workshop. Saat ini sebagai koordinator kelompok riset fitoteknologi agroakuatik. Bidang kepakaran yaitu biologi konservasi, ekologi kehati dan teknologi lingkungan. Sedangkan fokus riset selama 10 terakhir di bidang fitoteknologi atau remediasi lingkungan. Berbagai kegiatan riset dan publikasi telah dihasilkan sampai tahun 2025, terhitung ada 12 buku, 6 haki, dan 214 artikel ilmiah atau KTI yang telah terbit baik dalam seminar maupun jurnal skala nasional dan internasional bereputasi. Nah, jejak rekamnya dapat dilihat pada https link TREE Roni Brin. Oke, baik. Untuk selanjutnya kepada Bapak Roni Irawanto, kami persilakan. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya. Clear, Ah, Coach. kedengaran? Oke. Nah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Sofyan selaku Direktur CV Odis, Ibu Profesor Arina Suryani, pembicara pertama, dan Mas Imam dan Bu Zulaikah sebagai moderator. Mohon izin saya coba share screen. Oke, nampak Prof. Sebentar, kayak mati. Hmm.
Apakah ini bisa bergerak slide-nya? Bisa, Prof. Tadi bisa. Oke, terima kasih. Saya Ya. coba. Jadi pada kesempatan ini saya coba berbagi mengenai teologi Islam dalam upaya peran kebun raya tempat aktivitas saya terkait konservasi biodiversitas atau KATI, Keanekaragaman Hayati dan edukasi lingkungan yang rahmatan lil alamin. Jadi ini adalah eh, mencoba memaparkan ide mengenai kegiatan yang ada di kebun terkait konservasi atau penyelamatan tumbuhan dan edukasi, terutama edukasi lingkungan. Jadi dalam presentasi ini saya akan sedikit mungkin menambahkan nilai-nilai Islam karena mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak apalagi tadi dibuka oleh Ustadz Nawawi. Saya pikir ini sudah saya coba mengintegrasikan kegiatan yang riset atau kegiatan sains dan teknologi ini terkait kerangka ekoteologi. Jadi sebagai landasan upaya konservasi keanekaragaman hayati atau biodiversitas dan edukasi atau pendidikan lingkungan. Jadi kalau kita ngobrol tentang lembaga ilmiah yang memiliki peran penting dalam konservasi, terutama konservasi tumbuhan, melakukan edukasi, melakukan riset, itu adalah kebun raya. Salah satunya adalah kebun raya. Dalam perspektif Islam, upaya menjaga alam ini tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga merupakan bagian dan tanggung jawab kita secara spiritual manusia sebagai khalifah fil ard, sebagai di sini ekoteologi ini merupakan gabungan dari dua kata ekologi dan teologi. Jadi ekologi itu mempelajari hubungan antara makhluk hidup, manusia dengan lingkungannya, dan sementara teologi itu mempelajari tentang manusia dengan Tuhan. Jadi ini saya gambarkan ada tiga dimensi, ada Tuhan dan ada manusia dan alam lingkungannya. Ini adalah ekoteologi. Jadi saya nyoba menambahkan nilai-nilai Islam ini. Saya tadi sudah disampaikan Bu Sulaika, saya selama 20 tahun 15 tahun di LIPI dan saat ini LIPI sudah melebur ke Badan Riset Inovasi Nasional di BRIN dan selama 5 tahun dari LIPI awalnya di Kebun Raya, terus kemudian 5 tahun ini berpindah-pindah ke pusat riset dari pusat riset konservasi yang fokus di pelestarian tumbuhan, pindah ke konservasi tumbuhan dan kehutanan, pindah ke ekologi yang lebih fokus ke alam lingkungan dan terakhir di pusat riset lingkungan dan teknologi bersih atau teknologi lingkungan saat ini. Istilahnya pusat riset teknologi lingkungan dan teknologi bersih. Nah, tadi sudah juga disinggung pendidikan saya lebih ke ini tadi kan bicaranya ekonomi tapi saya lebih ke sains dan teknologi. Jadi S1 biologi, S2-nya di teknik lingkungan dan S3-nya di ilmu lingkungan. Dan ketiga-tiga kampus ini ada di Jawa Timur karena besar dan bekerja di Jawa Timur. Fokus riset saya selama ini adalah fitoteknologi atau teknologi alam yang melihat tumbuhan dalam suatu ekosistem sebagai upaya atau solusi untuk permasalahan lingkungan. Berapa tulisan atau berapa kutipan pernah diposting atau di up sama teman-teman di media sosialnya BRIN seperti yang di sebelah kanan ini. Kalau sedikit gambaran, BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional ini adalah lembaga baru saat ini baru berumur 5 tahunan. Sebelumnya adalah dari LIPI, BPPT, merger atau leburan dari beberapa lembaga riset dan BRIN ini langsung bertanggung jawab pada Presiden dan di sini ada beberapa struktur yang mungkin untuk kegiatan riset atau kegiatan penelitian ada di struktur organisasi riset di sebelah kanan, yang di bawah yang di
bahwa yang besar ini adalah struktur administratif atau teknis, yang risetnya di kanan dan posisi pusat riset tempat saya bekerja itu di organisasi riset energi manufaktur yang ada centang hijaunya itu. Ini sebagai gambaran singkat tentang mungkin bagi yang belum tahu atau kurang baru tahu tentang BRIN seperti ini. Kemudian saya tadi juga sudah disinggung di moderator bekerja 15 tahun di kebun raya. Awal saya masuk sebagai peneliti kebun raya, jadi banyak bersinggungan dengan kegiatan atau pengamatan di tumbuhan. Ini adalah kebun raya Purwodadi. Kebun raya Purwodadi lokasinya ada di Pasuruan, Jawa Timur. Dan selama 5 tahun di BRIN, riset saya lebih ke memperkenalkan manfaat tumbuhan, terutama tumbuhan air, tumbuhan akuatik ke masyarakat, karena ini bisa bisa digunakan sebagai solusi atau bisa diangkat sebagai eh, remediasi pemulihan kualitas lingkungan atau kualitas perairan. Kenapa tumbuhan akuatik ini saya angkat? Karena tumbuhan ini biasanya ada di air dan biasanya di daerah-daerah perairan atau di tepi sungai banyak terjadi perubahan perubahan bentang alam atau perubahan penggunaan peruntukan, dan jenis ini tumbuhan air ini adalah salah satu bagian penting dalam suatu ekosistem sebenarnya. Di ekosistem, kalau kita belajar tentang ekologi, ini adalah bagian penting atau bagian dari perairan, ekosistem perairan. Kalau di kebun raya, mungkin keseharian saya lebih banyak memandu atau me- me- memperkenalkan tentang tumbuhan di kebun, spesifik tumbuhan air, bisa kepada siswa SMA, atau SMP, atau mahasiswa. Jadi kenapa tumbuhan air ini saya angkat, selain dia memiliki fungsi yang jelas, fungsi sebagai pemurni atau penjernih air, sebagai remediasi di ekosistem perairan, dia juga secara ekologi sebagai tempat habitat satwa liar. Jadi di ekosistem kan tumbuhan ini tidak berdiri sendiri, ada serangga, ada mungkin ikan, ada burung dan lain-lainnya. Dan tumbuhan ini karena keanekaragaman tumbuhan ini banyak, tumbuhan ini punya peran botani atau peran-peran fungsi secara langsung seperti misalnya tanaman obat, tanaman hias, tanaman eh, yang bisa digunakan untuk ekonomi gitu. Jadi pendekatan ini biasanya kan lebih pendekatan pemanfaatan sumber daya secara eksploitasi atau eksplorasi. Jadi kepentingannya adalah kepentingan ekonomi, sehingga kepentingan sustainable, keberlanjutan lingkungan ini sering kita abaikan. Tetapi ini kan sebenarnya bertentangan dengan prinsip Islam, karena di ekoteologi Islam sifatnya bukan egosentris tapi teosentris. Pendekatannya lebih holistik, di mana Allah sebagai pusatnya, manusia kita kita sebagai khalifah, dan alam sebagai amanah kita. Jadi ketiganya membentuk sistem yang harmonis. Selain itu, Islam memandang alam ini sebagai kebesaran Allah. Jadi ini kan harus kita jaga. Jadi perbedaan mendasar dalam konsep eh, konsep ini terletak pada motivasi. Jadi kalau konservasi yang dulu mungkin dalam Islam tidak pragmatis, tapi lebih menjaga alam dalam bagian ibadah atau ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, maka kesadaran tentang ekologis menjadi suatu dimensi spiritual. Jadi ini eh, dan kita tahu selama ini sering kita dengar eh, terjadi banyak krisis lingkungan saat ini. Krisis lingkungan seperti loss diversity, hilangnya keanekaragaman hayati, eh, perubahan hutan, deforestasi, pengundulan, pencemaran, baik pencemaran air atau tanah, perubahan iklim secara global, ini kan mengakibatkan spesies atau jenis baik tumbuhan atau hewan terancam punah. Dan ini semua adalah aktivitas aktivitas manusia. Dan krisis ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan yang tadi itu bukan hanya masalah teknologi atau ekonomi sebenarnya, tetapi menjadi
masalah etika dan moral manusia dalam memperlakukan alam ini. Jadi kita kembali ke konsep ekoteologi di mana pendekatannya mengaji hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan ini sebagai perspektif Islami, di mana manusia sebagai diamani sebagai khalifah, mengelola bumi, tapi anak-anak ini harus memegang tanggung jawab ciptaan dan harus berlaku seimbang, mizan. Dan seperti yang dalam surat Al-Baqarah difirmankan, sesungguhnya aku telah menjadikan khalifah di bumi. Jadi kita adalah khalifah, maka ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi mandat oleh Allah untuk mengelola bumi ini secara bertanggung jawab, bukan mengeksploitasinya secara berlebih. Jadi otomatis Islam secara tegas melarang tindakan merusak lingkungan, seperti disampaikan dalam Quran Al-A'raf 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Jadi kerusakan ini dapat berupa eksploitasi oleh sumber daya alam, pencemaran lingkungan, atau kerusakan habitat. Dalam perspektif ini, Islam, tindakan ini tidak hanya berdampak ekologis, tetapi merupakan pelanggaran terhadap amanah Allah. Jadi prinsip keseimbangan ini menjelaskan bahwa alam ini diciptakan dalam bentuk seimbang seperti disampaikan dalam Quran Ar-Rahman ayat 78, dan dia telah meninggikan langit dan dia meletakkan keseimbangan agar kamu tidak merusak keseimbangan itu. Jadi konsep mizan ini dipahami sebagai prinsip keseimbangan ekosistem. Ketika manusia merusak keseimbangan, maka terjadi eksploitasi berlebih, maka terjadi krisis ekologis atau ekosistemnya tidak seimbang, di mana keanekaragaman hayati, biodiversitas ini salah satu bagian dari kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran, seperti disampaikan dalam Quran Fatir ayat 27, Allah menciptakan berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan manusia dengan warna dan bentuk yang beragam. Ini menunjukkan bahwa diversitas ini, keanekaragaman ini adalah bagian dari desain Allah. Dengan demikian menjaga diversitas berarti menjaga kebesaran Allah di alam semesta. Terus hubungannya dengan kebun raya sebagai konservasi, kebun raya memiliki peran penting dalam konservasi atau pelestarian, dan pendekatan konservasi secara ex situ atau di luar habitatnya ini perlu karena fungsi kebun raya memiliki fungsi seperti yang tadi sampaikan, konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Seperti contohnya kebun raya Purwodadi, salah satu kebun raya di Indonesia yang memiliki koleksi tumbuhan dari berbagai dataran rendah, terutama dataran rendah kering kalau di kami. Dan ini berperan dalam upaya konservasi dan pelestarian tumbuhan atau flora di Indonesia. Dan upaya konservasi ini adalah salah satu fungsi untuk edukasi. Karena di kebun raya bisa menjadi media pendidikan, media edukasi ke lingkungan melalui kegiatan edukasi ke masyarakat berupa pentingnya atau upaya pelestariannya atau penting hubungan manusia dengan alam. Dan ini seperti dalam Quran Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berpikir. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa alam ini merupakan sumber pembelajaran dan refleksi ilmiah. Terakhir, yang rahmatan lil alamin ini membawa nilai misi rahmat bagi seluruh alam seperti dalam surat Al-Anbiya 107 bahwa kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Konsep rahmatan lil alamin ini berarti bahwa kasih sayang Allah dalam Islam tidak hanya ditunjukkan kepada manusia tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup di bumi, di ekosistem. Oleh karena itu menjaga bumi, lingkungan, atau keanekaragaman biodiversitas merupakan bentuk implementasi dari nilai rahmat lil alamin bagi alam semesta. Jadi integrasinya ekoteologi dan konservasi ini adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan praktek konservasi yang menghasilkan pendekatan secara menyeluruh dari nilai Islam seperti khalifah, amanah, dan rahmat dalam menjadi etika berkonservasi. Dalam konteks kebun raya dapat menjadi jembatan upaya untuk mengantarkan ilmu pengetahuan dan nilai spiritual dalam menjaga kelestarian lingkungan atau alam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan
Islam memberikan dasar teologi yang kuat dalam menjaga lingkungan, biodiversitas, karena merupakan bagian dari tanda kebesaran Allah. Kemudian kebudayaan ini berperan penting dalam konservasi dan juga edukasi, konservasi tumbuhan terutama, dan edukasi masyarakat secara umum, dan integrasi ekoteologi Islam ini dapat mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang rahmatan lil alamin. Jadi sebagai penutup, Al-Quran mengingatkan manusia mengenai dampak kerusakan lingkungan. Seperti di Quran Ar-Rum pasal 1, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ayat ini mengingatkan kita untuk memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki dan menjaga alam atau bumi. Dan upaya konservasi alam bukan hanya tugas kita, ilmuwan atau pemerintah, tetapi juga tugas tanggung jawab teman-teman masyarakat, tanggung jawab moral dan spiritual seluruh manusia di bumi. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Roni Irawanto. Alhamdulillah sangat bagus materinya. Jadi kita dilarang untuk merusak alam ya, sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Jadi alam adalah sebagai amanah, sumber pembelajar dan refleksi ilmiah. Jadi menjaga alam itu sebenarnya adalah bagian dari ibadah ya, karena tertuang di dalam Al-Quran. Oke.